ini malah kebanyakan, maaf siapapun Anda yang menonton podcast ini, terlebih-lebih Anda yang sudah menjadi tuan guru atau sudah mempunyai majelis atau majelis yang besar mungkin, jangan sampai kita ini kadang menuntut ilmu lagi. Apakah mereka ini melaksanakan daripada apa yang dilaksanakan daripada pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama kita, baik itu bertahlil, baik itu bertalqin ketika mayit dikubur, baik itu pembacaan maulid dan lain sebagainya. Kan kita harus itihi juga dulu sebelum kita terjun atau memasukkan anak ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pulang di podcast berkah. Alhamdulillah. Di podcast berkah di Al Hijriyah TV. Nah, itu pada intinya. Bujur. Kayak apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Kita nih hanya raja tanapung pulang leh. Nah, tetamu pulang. Lumayan. Artinya panjang umur, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Lo kau pulang hadir sih nah tadi semalam tuh kan terakhir kita nonton siapa? Lawan Guru Goji tambah Anyar ya lah. Nah, jadi si Dinto semalam membahas pentingnya menuntut ilmu di zaman wahini itu di zaman sekarang. Di zaman sekarang. Sudah banyak dah penjelasan si Din. Nah, jadi hari ini tuh rencananya Jar part 2. Part 2-nya pulang lah. Masih belum sampat si Din semalam tuh, Biasa ada yang bujur, disampaikan tuh nah. Iya. Masih ada yang kurang itu nah, ada yang disampaikan. Pulang. Nah, itu ya. nah. Belum ada kayak apa lah. Belum ada yang Disampaikan ada lagi, waktunya ya. bisa tersampaikan tuh nah, belum sampat semalam tuh. Dan ini saatnya part 2-nya menyampaikan lawan ini penting bener zaman sekarang mah. Banyak ibaratnya masalah-masalah yang kita bahas hari ini nih terjadi kada di Kalimantan Selatan aja tapi hampir seluruh Indonesia. Mencakup berataan. Masalah menuntut ilmu juga, masalah peguruan juga, masalah info. Ya Kada pokoknya melenceng ke lain gitu. melenceng ke lain. Ya tadi part 2 tadi. Iya. Nah, jadi si Din ini datang pulang ke sini. Guru Muhammad Al-Goji atau biasa bagian ulun kiau, Guru Goji datang ke Anyar. Nah, siapa? Guru? Alhamdulillah, baik. Ketemu pulang kita di part kedua lah. Masya Allah. Jadi yang semalam tuh ada apa namanya Belum tuntas. belum tuntas lagi. Masih ada lagi hendak Iya, disampaikan. masih ada lagi unek-unek yang belum disampaikan. Nah, itu Bang. Ada atas permintaan dari tim kreator juga untuk bisa lagi menyambung di part 2 nih nah. Alhamdulillah ada waktu pian juga datang. Alhamdulillah. Sehat ya Allah, Alhamdulillah sehat. Anu masih single juga? Masih juga. Oh, masih lah. Kelambu masih apa semalam tuh? Masih buruk. Masih buruk kelambu. Insyaallah. Itu Bang Guru Insyaallah ada laos juga lagi insyaallah. Ada laos, amin ya. Ini kan sudah bulan apa nih? Sudah bulan Juni lah. Bulan Juni dah. Nah, ya kita 2004 insyaallah. Nah, 2024 insyaallah. Benar masih. Amin. Kabul hajat insyaallah. Amin. Dan lakas. Nah, tadi kita itu Guru ini langsung aja ya lo Guru. Ya. Itu masalah menuntut ilmu tadi. Supaya kita flashback lagi ya lo, kita membahas yang semalam juga nih. Ibaratnya amun sekadar rasa misalnya dari orang tua misalnya ikam itu Jar apa kesana aja sekolah aja menuntut ilmu aja. Pasti. Tapi yang orangnya nih kada ada niatan anak kesana tuh nah. Ngalih lo semalam tuh sudah dijelasin si Din juga. Jadi misalnya nih ada orang kayak Alpi nih hendak ke pondok misalnya. Niatnya tuh kayak apa Guru? Adakah makanya bacaan niat hendak menuntut ilmu nang supaya mudah-mudahan lancar nah pas di pondok tuh. Mudah-mudahan jadi sesuai harapan kuitan. Iya. Sekira kada salah niat. Nah, sekira kada salah niat. Pada intinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali bermuajahah bertatap muka di acara podcast berkah part kedua dalam masih membahas tentang pentingnya menuntut ilmu agama di akhir zaman atau di zaman sekarang. Jadi pertanyaannya tadi bagus, apa niat kita menuntut ilmu atau kita hendak memondok lah. Nah, nggih. Jadi di dalam beberapa kitab disebutkan bahwasanya niat kita menuntut ilmu itu dua niatnya. Yang pertama itu
libtigha'i mardatillah, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apapun niat kita karena Allah, insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatnya liizalatil jahl, yaitu menghilangkan kebodohan. Artinya kalau bahasa orang ini, bodoh kok dipelihara ya. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jangan sampai kita ini jadi orang yang bodoh. Artinya belajar. Itu nah. Jadi itu niat dua niat itu harus dicamkan di hati seorang penuntut ilmu. Insya Allah, namunnya ada dua niat ini bertanam di sanubari seorang muslim atau muslimat, baik itu laki-laki atau perempuan, insya Allah inya akan dimudahkan nanti di dalam menuntut ilmu. Nah, sebaliknya tidak ada niat yang dua ini, niatnya mungkin aku hendak menuntut ilmu nih, menuntut ilmu agama ini, rencana aku nih supaya hendak jadi guru fulan. Aku hendak kena sekira sama guru anu nah, nyaman aku hendak kena dikiau orang. Santai aja, ada kali berusaha lah. Kena dikiau orang, ceramah, dapat duit, dapat amplop. Niatnya sudah lain, jadi jangan kayak itu. Tuntutlah ilmu itu dengan ikhlas, dengan niat yang lurus, yang baik. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju kepada kebaikan tersebut. Jangan mengaitkan lawan dunia ya guru. Nah itu Pang, apapun lamunnya niat kita itu dari awal sudah ada bagus atau ada embel-embelnya, aku nah nutut ilmu ini sekira jadi tuan guru fulan, sekira jadi ini, sekira aku terkenal, sekira aku terkenal, sekira viral apa segala macam, itu kan sudah lain, sudah lain ranahnya sudah apa itu kita kada baik istilahnya. Masalahnya jadi seorang dai atau jadi seorang tuan guru ini bukan sebuah profesi, bukan sebuah pekerjaan. Jadi jangan salah pasang niat kita, apalagi kita menjaga hati ini ngalih benar ibaratnya lah. Menjaga hati ini ngalih benar, apalagi kita sudah patuh di undang-undang orang, misalkan apalagi undang ini orang susah. Nah, lalu koler aja tuh, aduh ada sakit pinggang aja. Asa stresmaan hidung artinya. Anu kada hendak gitu. Tapi lamunnya nah haji-hajian undang haji pulan aja bos batu bara aja. Wuih. Gak anu tuh Bang, laju itu nah. Laju pada Valentino Rossi ya kok. Ngembaknya pensiun dah. Singgang. Iya sudah di otaknya itu, di otaknya itu amplop. Nah, lalu seandainya kada dibari orang, timbul kini perasaan kecewa, sakit hati dan lain sebagainya. Kedua kali aku kesana. Kadang lagi aku namanya gitu aja. Tapi jujur, kebanyakan yang kita temui untuk saat zaman ini, kadang-kadang kita bertamu aja lah ke rumah orang yang kada mampu istilahnya. Itu lebih cepat keluar banyu dan hidangan atau wadai dan lain sebagainya itu terlebih-lebih cepatnya itu di rumah orang susah. Lakas benar daripada di rumah orang sugih. Ini kenyataan. Nah, bertamu ke rumah orang sugih setengah jam, sejam, karing, lakungan. Gak ada sing keluaran, kada paham. Sakaya apa itu. Nah itulah. Jadi kita jangan sampai kita menghamba lawan orang sugih ini. Separuh iman kita hilang. Namun kita sampai ada di hati kita nih menghormati orang sugih ini dengan kekuasaan kesugihannya. Jangan sampai kita jatuh martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang menutup kemungkinan orang sugih ini kada baik di mata kita ya Allah. Iya. Ada juga. Iya, banyak juga nang pemurah, nang soleh. Biasanya orang sugih itu orang nang gemar juga menuntut ilmu agama. Nah, makanya orang-orang sugih nang seperti itu bisa kita jadikan contoh atau teladan gitu. Nah, sugih pemurah. Nah, mudah-mudahan kita jadi orang sugih yang pemurah. Amin.
Nah, ada lagi pertanyaan gue ini, yang lagi rame-ramenya nih di sosial apa tadi? media. Nah, Pian pasti kan puai. nonton ya lo Ya, sosial media Asik, di puai. di TV, di sosial media kayak Instagram dan lain-lain lah, ibaratnya lagi rame-ramenya lah, ibaratnya ibu jujur Pian tadi lo banyak ustadz atau guru-guru agama atau guru-guru lainnya Ya, aja ya, nih ya, ya. umumnya guru-umumnya misalnya Umum, dosen umum kah, aja, umum. guru Iya, umum. sekolah dan sebagainya tuh. Nah, si Dinto kan dulunya menuntut ilmu juga kalau nih sampai jadi peguruan Iya, lah, jadi iya, guru iya. lah ibaratnya kayak itu. Nah, tapi banyak benar yang guru-guru tuh niatnya yang Jerpian tadi kayak memanfaatkan profesinya, derajatnya, sampai-sampai inya tuh dasar fokus tuh gesan cari duit, kadang gesan berbagi ilmu, Iya, berdakwah. iya, iya. Ibaratnya jadi niatnya tuh ibaratnya selain inya menuntut ilmu tadi menuntut ilmu tadi gasan bercari duit di situ tuh, gasan bercari duit. Jadi banyak benar tuh sudah berita-berita yang kayak itulah ibaratnya, apalagi pulang nih. Mudah-mudahan nauzubillah min dzalik ya lo. Di Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan, mudah-mudahan kada ya lo. Banyak berita-berita yang di luar Kalimantan Selatan lah khususnya, yang ibaratnya guru-guru tuh baik guru agama ataupun guru-guru lain yang memperkosa muridnya atau santrinya, habis itu melakukan pelecehan terhadap santri atau muridnya juga. Belum lagi ibaratnya apa namanya tuh kekerasan juga. Nah, jadi menurut Pian tuh kayak apa gitu di mana salahnya gitu entah mungkin amun dari niat pasti ya lo sudah sempat terjadi gitu tuh menurut Pian di zaman sekarang tuh. Iya. Itu pertama bujur. Nyata niat awal itu pasti sudah kada bujur. Niatnya waktu terlebih-lebih waktu beliau ini menuntut ilmu mungkin. Kedua, memang jadi seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru ini, apalagi murid-muridnya ini banyak kaum akhwat perempuan. Iya, bujur Jerpian. Nah, maaf, terlebih-lebih gurunya ini misalkan bujangan pulang. Kadang-kadang syahwatnya ini kada terkontrol. Manusia juga menurutnya. Iya, ini kan kita kan manusiawi lah istilahnya. Manusiawi bisa nafsu juga kan gitu. Nah, ya Allah. Apalagi kita kadang-kadang melajarinya itu dengan cara beparakan. Atau misalkan melajari Al-Quran misalkan dengan cara beparakan gitu. Nah, itu syaitannya ganal benar ya Allah. Itu kurang-kurang tuh bisa kadang-kadang timbul bunga sebentar anak orang nilainya sekali-kali banyak benar tuh guru sudah banyak seperti itu. Itu sudah. Ya bahkan pengobatan alternatif itu bujur Pian. Yang berkedok ustadz, yang berkedok guru, berkedok kiai, itu kadang-kadang ikam pulang masuk ke kamarku sudah pasien-pasien lain kan di luar nih banyak nih. Nah, kita udah tahu lagi yang di dalam itu apa yang terjadi. Ya Allah, mun seandainya inya orang hendak bawa obat nih kan, orang hendak baik. Kayak apa aja ibaratnya. Mau sudah di dalam kamar tuh udah kisah lagi sudah. Buka baju ikam. Buka selawar ikam. Cek luar dalam. Apa kabar? Sudah itu kebanyakan seperti itu. Disalahgunakan seperti itu. Kada guru-guru agama aja Bang, ya lo juga guru banyak juga kayak dosen, kayak guru banyak umum, itu bahkan terjadi di daerah mana gitu, kemarin ada berita tuh kan di dosen di mana gitu. Nah, itu kan apa mahasiswinya kan banyak yang skripsi dan lain sebagainya itu atau ya kan, apalagi kan nilai itu nilai ini kan rendah. Biasanya kan pandangannya jangan kawas Alpi. Iya, Alpi ini bahaya. Jadi orang banyak aja kayaknya. Modelnya tuh pandangan menyudutkan. Ada apa-apa ya. Jadi itu kebanyakannya dosen-dosen itu seperti itu juga lah, kasihan mahasiswinya nih. Nah, karena mahasiswi ini lah ini hendak lulus, hendak nilai tercapai, nilai memukau cepat juga. Jadi jadi dosen kena tinggi kan nilainya. Pengalaman selesai gitu. Kenapa nyung pengalaman kayak ada sudah selesai ibaratnya kalau malam ini datangi aku ke rumah misalkan lo. Kita les privat ya. Kebetulan si dosen ini mungkin sudah kada bisi bini juga sudah, entah itu bini
Jelas parai. Sudah apa yang terjadi? Kita udah tahu lagi sudah ya kalau terjadilah mungkin siraman rohani ya Allah. Nggih, siraman Rohani yang tadi nih, yang di dalam kamar. Nggih. Nah di situ Pang. Kesiram. Banyak Pang itu ya guru dasar banyak. Dasar banyak. Memang banyak seperti itu. Nyaman banget Pang. Iya. Nyaman banget lawan gelaan di kadang-kadang mahasiswinya santri-santriwatinya kan takutan juga nih. Nah, iya. Takutan. Iya, Mau warga kada takutan. mau ini jadinya. Diam aja. Iya. Ikam, lamun sampai buka mulut atau buka rahasia ini, awas Ikam. Nggih. Aku ada segan-segan mengeluarkan Ikam secara tidak terhormat dan lain sebagainya. Ya diancam lah bahasanya. Iya, Pada iya. ujungnya diancam Pada nih. ujungnya Tapi diancam. akhirnya kan ketahuan tuh gara-gara banyak sudah korbannya. korbannya Jadi sudah bersatu nih kayak komunitas. Iya. bola grup buan Bola grup korban dulu. nih. Kayak apa ini Laporan kan? gitu ya. Bahkan mungkin ada yang hamil, naudzubillah min dzalik lah. Iya. Nah, siapa yang itu Berapa pertanggungjawabannya? ribu santri sudah. Berapa orang yang terugikan dikorbankan? Itu kan malah merusak masa depan Iya. seorang santriwati dan mahasiswi tadi. Ya Nah, dari kejadian itu juga lo guru banyak ibaratnya orang wah sekalinya di pesantren kayak inilah. Ada juga soalnya pesantren kayak ini Nah. ada yang selalu baik dan sebagainya. Iya, jadinya Pada ujungnya sana. pandangan orang tuh buruk. Buruk. Oh, itu Pang yang kita khawatirkan Tinggi dikhawatirkan untuk di zaman ini nih. Apalagi bila si anak binian. Binian. Anak binian. Nah, anak binian kita ngalih juga apa menjaganya kan di zaman ini kan. Nggih. Laki-laki pun sama juga. Nggih. Contoh kayak ini, lakian kita bisa anak lakian, kayaknya inya membawa anak orang. Nah, ngalih juga. Anak perempuan pulang, anak kita pulang yang dibawa orang. Nah, Nah jadi mah apa sama kita? aja juga. Nah jadi ini, Jadi dibawa lagi lah pilah. Nah. Apa yuk? nah ini diantaranya ini ada satu amalan. Nah, ada Amalan. Nah, jadi dangari bujur-bujur lah nih kawanan podcast nih dangari bujuran. Ada amalan. Ada nih Direkam. amalan untuk persiapan ini kan Oh, ini. belum Ya. kawin nih, belum kawin. Dan Bismillah. insya Allah kan nih semuanya ini kan bakal jadi Bakal jadi ayah. calon ayah nih. Nggih. Ayah Bibit unggul. ya ayah muda ya lah. Nggih, mudah. Nah, apa beneran kawan? Nah, jadi kita misalkan kita sudah isi anak, melahirkan anak, ini memang tidak ada di kitab, cuma ini amalan orang bahagia gitu nah. Nah, malah orang bahaya. Nah, Rajin manjur perempuan Pasti perempuan pun yang lahir atau laki-laki pun yang lahir itu bayi itu disuruh orang tuanya atau abahnya nih menulis di paha sebelah kanannya dengan air liur abahnya juga. Nggih. Nah, abahnya juga nih. Iya. Kan abahnya juga nang Ada betinta, ada pakai air liur lah. nama olahan kan abahnya juga maksudnya kan. Jadi abdolnya kan abahnya juga. Nggih. Jadi pakai air liur aja di paha sebelah kanan huruf shot, Nggih. huruf shot dan sebelah paha kiri huruf dot. Nggih. Nah, di sinilah ya para lawan alat vitalnya lah. Oh, nggih. Shot lawan dot. Nah, wallahu alam itu apa rahasia di balik itu, cuma menurut orang-orang Bahari itu amalan, itu amalia. Seandainya anak itu perempuan, itu anak tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perzinahan Nggih. atau diperkosa orang. Nggih. Nah, seandainya anak itu laki-laki dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perzinahan juga. Nggih. Entah itu inya memperkosa orang, Nggih. Atau ingin diperkosa atau orang. ingin diperkosa orang. Apa tuh mun laki-laki sama laki-laki? Pada main anggar lagi lah. Waliyadzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dipeliharakan daripada anak itu nah. Nggih, amin. Ya Allah, daripada kejahatan, keburukan, daripada jahatnya perzinahan. Nggih. Oh. Nah, yang sahabat podcast tadi dengarkan tadi amalannya kan juga ibarat Direkam. amalan orang Bahari. Mudah-mudahan kan terhindarlah dari kayak itu yang bisa anak binian atau lakian tadi. Binian Bang terutama, sebujur Bang. Lawan tadi kan kita alhamdulillah di Kalimantan Selatan nih ibaratnya pondok-pondok pesantren, habis itu pulang sekolah-sekolah umum, alhamdulillah baik aja toh seberataan kadada yang jarang bener ada Jarang kejadian. benar, jarang bener ada Ya, yang mudah-mudahan khususnya di Kabupaten Banjar kita kejadian. ini Kabupaten Banjar khususnya. jangan adalah seperti gitu nah. Nggih, Soalnya kan mencoreng nama baik guru-guru yang ada di Sebujur guru di daerah di situ, terlebih-lebih di kampungnya itu misalkan SD mana atau madrasah mana misalkan ada dewan gurunya yang berbuat seperti itu kan siapa yang tercoreng?
orang kampung juga. Orang desanya kampung juga. juga, Masalahnya sekolahannya bro. Lamunnya gurunya ke anu lo kada baik nama sekolahnya tuh buat juga. Itu kena pasti sudah. kampungnya ingin kena juga. Iya, kayak Bahari kan bare-bare tuh. Udah ada. Ada itu kan sekolahan. Sekolahan kan. Tapi viral juga. Tapi viral juga lah. Sudah karena sahabat podcast kan banyak komen kan. Itu masa kelam. Masa Iya, kelam. iya. Anu jangan ditengok lagi nih. Iya, Di jangan belakangnya. ditengok lagi dah. Ya, yang Kembali ke laptop kita hadapi aja anu Hadapi aja dah. di masa akan datang. Pengalaman aja tuh. Pengalaman jadi Ya, pembelajaran lah kayak itu. pengalaman Di pahit. sini tuh. Pengalaman pahit. Habis itu pulang Allah, tadi, nah nih Sayyidina Muhammad. pas menuntut ilmu tadi tuh kada ada habisnya ya, kada ada habisnya kita menuntut ilmu. Kita duduk kayak ini aja nah. Ini menuntut ilmu sebenarnya. Menuntut ilmu udah. Makanya, Jadi gesan kawanan berata anak mondok nih, membahas ibaratnya sudah lulus, sudah mondok, habis dah nih ibaratnya. Bingung anak kemana? Kada jangan modenya tuh begana aja kayak itu nah. Hasilnya Iya. hasilnya tuh jangan begana aja di rumah aja masih kada ada apa-apa. Banyak aja. Banyak aja kau aja lagi menuntut ilmu di majelis majelis, kah, ya. di mana habis itu pulang ilmu yang kita dapat nih coba bariakan kayak orang juga kayak itu iya, nah coba iya. sampaikan Jangan kayak orang pelit apa yang ilmu kita lah. tahu ya lo kayak itu nah Kayak kayak apa tuh menurut pian guru itu habis orang mondok tuh harusnya inya tuh kayak apa gitu Iya. nah. bingung ya guru ngambil langkah. Jadi sesudah kita memperoleh ilmu tersebut, kita kan disuruh kan ifadah wal istifadah, memberikan faidah orang lain dan mengambil faidah juga. Artinya kan tebeli kayak kita juga ilmu ini menuntut ilmu agama ini kan ada habisnya. iya Lulus misalkan, contoh lulus di Darussalam, lulus di mana-mana, di manapun tempat kita mondok misalkan lulus sudah, sudah rasa sudah Aku lulus satu jadi lulus dari salam lah ya sudah merasa jadi orang besar ibaratnya. Jangan seperti itu. Jadilah manusia yang bersifat padi. Semakin berisi semakin menunduk. Nah, itu konsepnya kan. Jadi tanamkan gitu nah. jadi sebisa mungkin kita apa yang kita bisa kita sampaikan. Balighu anni walau kana ayah. Sampaikan jar Nabi Muhammad SAW walaupun satu ayat. Sampaikan ilmu yang kita dapat tuh nah. Dan terutama di rumah dulu kan. Kuitan kita misalkan misalkan sidin ada kekurangan di dalam sholat sidin. Tagur atau abah kita bah. Bah pian sembahyang tuh anunya kayak ini nah. Nambujur menurut ulun pernah belajar pang bahai lawan guru-guru ulun ada di sekolahan kayak ini pang nah anunya tangannya kayak ini bahayana kalau pas misalkan sidin kayak ini pernya misalkan. Jadi kan kita menegur orang Tuhan kan begamatan juga. Jangan nada tinggi, jangan bah salah biar lawan sifatnya jangan menggurui. Jangan menggurui. Bah ulun bahana kayak apalah lembut-lembutnya kayak itu nah. Sekiranya menerima ini kan kuitan nih. Egonya tinggi. Ego tinggi. Ya ngapa jarna. Maka sama pulang nih kadang-kadang abah karas juga. Ya ngapa jar. Ada bahaya. Nagur undang apa? Tadi dulu nyawa atau undang apa kan uyah jar. Pulang tuh. Mbah. Iya pantas saya bahaya mau apian masin mana jar. Harus bercakut pulang. Nah, itu di rumah dulu. Di rumah dulu kita sebarkan kita bisi ilmu tuh. Jadi kan tadi kan ifadah wal istifadah. Kita mengambil manfaat dengan orang lain wal ifadah dan memberikan manfaat dengan orang lain. Jadi artinya kan kita jangan juga ada untuk ilmu lagi. Nah, lebih-lebih Anda yang sudah menjadi tuan guru atau sudah mempunyai majelis atau majelis yang besar mungkin jangan sampai kita ini kadang menuntut ilmu lagi. Kalau mau merasa sudah jadi tuan guru, udah mau majelis sudah. Bapak udah lagi menuntut ilmu kau udah sidin itu apalagi udah sidin gitu jar. Kawan sekelas bahari jar. Apalagi ada yang kelas bahari mana? Bapak udah duduk di situ jar. Nah, itu jangan seperti itu. Bahkan ada makalah mengatakan khudhil hikmah walau kharajat fi famil kalab. Ambillah satu hikmah walaupun hikmah tersebut lain hikmah bekong lain lah. Artinya bener orang biasanya guru. artinya hikmah ini ilmu. Hikmah ini ilmu atau untayan mutiara. Ambillah satu hikmah ini walau kharajat min famil kalab, walaupun ilmu tersebut keluar dari mulut seekor anjing.
dari mulut anjing aja kita disuruh mengambil hikmah tersebut. Hikmahnya. Hah? Iya. Ayo, apalagi mulut manusia, Iya. apalagi misalkan kawan benernya juga kan buka majelis misalkan di kampung sebelah misalkan kolera udah ke situ aja supen udah ada yang kelas unda artinya. Nah ini kan sudah malah orang-orang seperti ini kan malah menjatuhkan martabatnya sendiri. Nggih. Apalagi kada mau lagi menuntut ilmu, kada mau lagi duduk di majelis mana misalkan, Nggih. Malah bekasta jadinya. malah berkasta jadinya, Merasa turun. derajat tinggi orangnya sampai turun. Itulah kadang-kadang ego kita ini kan. Nggih. Nah itu kan yang biasanya apalagi orang berilmu ini kan kadang-kadang kan iblisnya Benar. Bikungan kayak Kayak apa nyu? besarang di sini ya ona. Nah timbul angkuh, timbul sombong, banyak aja tuh yang timbul timbul-timbulnya. berhiri-hirian. sifatnya. Banyak seperti itu, bahantam-hantaman majelis ini menghantam majelis ini. Nggih. Guru ini menghantam guru ini. jadinya Buku-buku jadinya bersikut-sikutan. Ish hada. Apa artinya ini? Nggih. Ma yanfa. Tidak ada manfaat. Nggih. Nah, jadi sahabat podcast nih, sebelum kita lanjut, di hadapan kita nih ada minuman yang seperti biasa, kada ada dulaknya. Ya lo ada dulaknya, rasanya banyak mana rasanya, tinggal pilih aja lagi. Nih, siapa ngarenya nih? Seperti ini. Wah. Lawan Kedai antiknya HBB. dulu biar esnya leleh tetap manis gitu Tetap lah. manis. Kedai Nah, Habibi. Kedai Habibi ini yang di seberang Masjid Al Hijriyah di Matraman. Jadi kesan bahan pian yang nonton podcast berkah, langsung aja nukar di muka masjid di depan di Subarang Masjid Al Hijriyah. Ada aja tulisan Kedai Habibi. Selain di muka Masjid Al Hijriyah ada juga banyak cabangnya. Jadi lo lamunnya bukan selan jangan berkecil hati. Di Selan, ada juga di cabangnya Selan. di sana. Pokoknya mah ada tulisan Kedai Habibi. Nah, langsung aja tuh nukar nyaman. Nah, pian anak mana guru? Minuman dulu kita. Kendol. Ini siapa nih? Ini warna Green hijau. tea. Oh, green tea. Ini maca. Maca, ya green tea lah. Ya, ini. Ini Ini kayaknya kopi, Bang. Kopi ini kah? kopi kayaknya. Nah, kopi aja nah. Ini lemon tea kah? Ini lemon tea. Oh, kopi aja nah, Ini mangga. Iya, kopi aja nah. Nah, ini Sekira strong. Kalau basah nah. Iya. Coba ikan mana apa? Bismillah lah. Aku anak ini aja Bang Piai. Bismillah. Mangga Ini kah? Mangga nah. oh kira tadi kedai Habibah tadi. Habibi. Oh Habibi lah. Kedai Habibi. Nah, minta dulu lah. Ini rasanya masuk juga lah, masuk brand di mana itu gitulah. Semalam Iya, acara. rasa ada melihat lah. Oh, Masya Allah lah, berarti ini sudah sampai keluar dah. Oh, sampai ke luar biasa. Banjarbaru sudah terkenalnya. Oh. Jadi kan jangan diragukan lagi. Iya, istilahnya tuh kan lamun dibawa ke tengah orang banyak ada menyupani. Kada menyupani, malah menyamani. Kayak ingat kan ini kayak tujuan mencari bini lah. Nang sekira dibawa ke tengah orang banyak jangan menyupani. Artinya tuh mencari bini tuh ya enak dipandang. Tapi cukup kita aja memandangnya memandang lah. Padahal lamunnya orang lain memandang tuh lain dah. Oh, lain sudah. Artinya bini kita tuh kategorinya istilahnya tuh nang diandak di pelatar hilang juga tuh mau. Ada aja tuh kan melerek. Ada. Juga diminum dulu. Nah, kayak apa rasanya? Semalam pian terasa ya lah kayak tapi rasanya lain lah. Sugar yang lain banyak kan kopi rasanya. Sekira lebih strong. Bismillah. Nyaman banget lemon tea nih. Tengah hari panas. Harinya bisa hari Habibi. Masam-masam kayak apa itu minum kopi, rasa kopi ini mungkin ada bangantokan lagi di jalan nah. Nah, pas benar. Melek mata. Pokoknya desain bagian sahabat podcast berkah yang hendak nukar kedai Habibi. Ya lo, kedai Habibi langsung aja datangi di muka Masjid Al Hijriyah atau di Selan. Nah, ada tuh anak masukan ke simpangan. Lamunnya kada tahu juga bersebarangan lawan Ami Ali Parfum. Nah, bersebarangan Ami Ali Parfum. Bersebarangan pas benar. Nah kayak ini aja nanti, gonol lah buat itunya. Cek Google Map aja, lamunnya sebingung gitu nah pertama kali ke Selang atau Mataraman. Ininya ganal, murah, nyaman, menyamani, segar. Rasa kada menjarai, endol terkendol. Nah jadi itu lanjutkah kita pulang? Lanjut pindah nyaman dah sakungan ya Pak. Nah jadi gurai tadi kan masalah
guru-guru lah ibaratnya yang menyimpang lah, yang bisa kita sambat menyimpang tuh banyak benar sudah di Indonesia. Mungkin kada di Indonesia aja lah, cagar kita kada tahu bener ya. Mungkin di luar dari Indonesia kan mungkin di luar kita hidup di Indonesia jadi kan tepaku di Indonesia aja, padahal kan di luar Indonesia banyak aja juga sebenarnya. Itu kada kawa juapang kita lah anuakan karena itu dari pribadi masing-masing juga kan, dari niat masing-masing juga. Mungkin karena sidin pas ada kesempatan juga ibaratnya pas terjadi juga kayak itu. Nah, cuma karena merasa nyaman ya terulang-ulang lagi. Merasa nyaman jalannya nih sudah kebanyakan kayak itu tadi. Nah, habis itu kita pindah ke pertanyaan selanjutnya nih. Di Kalimantan Selatan khususnya nih, biasanya orang-orang hendak mondok atau hendak menyantri itu hendak sekolah agama itu tuh di mana yuk menurut pian yang rekomendasi nih di Kalimantan Selatan khususnya gesan-gesan bagian yang mungkin hendak melanjutkan ke mondok tadi menurut pian di daerah Kalimantan Selatan aja khususnya terutama yang paling masyhur lah yang paling banyak kita ketahui dan paling banyak untuk saat ini santrinya kan ribuan, dan mungkin bahkan sudah ada cabang-cabangnya di mana-mana gitu. Ma'had Darussalam. Nah itu kan sudah 1 abad umurnya. Iya, umurnya 1 abad. Umurnya kan 1 abad. 1 abad sudah guru lah. Luar biasa itu kan keberkahannya daripada pondok pesantren Darussalam, luar biasa. Sudah banyak mencetak ulama-ulama besar, guru-guru tersebar di daerah-daerahnya masing-masing, bahkan sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia dan negara-negara jiran-jiran lainnya kan. Banyak juga di lain-lain tempat. Apalagi sekarang kan banyak sudah mahat-mahat bermunculan nih. Bagus. Istilahnya ada yang memperdalam ilmu alat, ada yang memperdalam ilmu fikih dan lain sebagainya gitu. Nah, ada yang sekolahnya tetap di Darussalam pagi, siangnya nangkina tambahan di pondok tersebut. Banyak jonang itu ini kan di daerah Martapura nih. Bagus kalaunya kita sanggup, kalau otaknya atau anak kita mungkin dasar hobi ibaratnya ketujuh ini ibaratnya daripada ini di rumah karba apa atau main gadget atau main komputer dan PS5 atau apa mungkin dan lain sebagainya. Pelajaran tambahan kan si anak-anaknya pulang. Nah, fasilitasnya ada pula misalkan kendaraan bermotorannya nih ada misalkan, bismillah masukkan. Ya Allah, itu ada yang habis zuhur mengambilnya, ada yang habis asar. Jadi seandainya anak kita pagi sekolah di Darussalam misalkan, lamun zuhur kesian pulangnya nah terporsir banget anunya tenaganya lawan IQ-nya otaknya nih. Jadi biar aja lo dianukan lo dipresakan lo guring aja dulu nah. Habis datang di habis sholat zuhur misalkan, makan, istirahat lo nya. Nah, ambil kan jam mbak asar. Ambil asar jamnya. Tuh kan laos juga malah asar tuh jar. Habis asar jam 4 jam 5 selesai. Udah boleh kan? Nah, di situ diperdalam ilmu alat, nahwu shorof, kemudian Arabiahnya, bahasa Arabnya, sehingga lebih memudahkan lah untuk membaca kitab kuning dan lain sebagainya gitu nah. Jadi terbantunya kan mulanya ada privat kayak itu nah. Kadang di sekolahan aja gitu. Kadang di sekolahan aja. Atau mungkin banyak juga pondok-pondok di Kalsel nih mobil khusus. Entah itu pondok Guru Bakhit, entah itu Pemangkih. Nah, Pemangkih kan pondok-pondok tua juga nih. Terkenal juga keberkahannya di sana kan. Banyak alumni di sana kan yang sudah menjadi ulama-ulama besar, guru-guru yang bermanfaat di setiap daerahnya masing-masing gitu nah. Atau mungkin di Gambut, di Al-Mursyidul Amin, pondoknya almarhum Kiai Haji Ahmad Bakri kan. Banyak pesantren-pesantren yang sudah istilahnya itu di dalam naungan atau payung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawan banyak juga kan kayak pondok-pondok yang sudah modern tuh kayak Darul Hijrah. Itu kan sudah modern tuh pada luas, maju. Fasilitas. Ada khusus berbahasa Inggris, bahasa Arab setiap harinya tuh. Jadi kayak mungkin lah para orang tua nih bagian kuitan-kuitan yang ibaratnya dasar hendak mencampur urusan antara ilmu agama khususnya dan ilmu
umum sebenarnya kawa juga tuh kayak di Darul Hijrah kan ada tuh banyak gitu. Iya. Jadi kan ada pilihan kita nih hendak khusus agama, misalnya ke Darussalam, hendak ke Pemangki atau hendak ke pondok-pondok yang ibaratnya sudah modern ada. Alhamdulillah sudah dari Kalimantan Selatan ya loh. Tapi jangan catatan sekali lagi di part 1 kemarin kita bahas kan. Nggih. Dengan catatan kita lihat lagi Nggih. siapa pembinanya, siapa guru-gurunya, apakah gurunya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak, atau sejalan lawan mabuhan guru-guru bahari atau kada. Kita lihat kembali. Bujur gitu ya. Kita lihat kembali kan torekoh mereka itu, nah jalan-jalan salaf yang terdahulu. Apakah mereka ini melaksanakan daripada apa yang dilaksanakan daripada pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama kita, baik itu bertahlil, baik itu bertalkin ketika mayit dikubur, baik itu pembacaan maulid dan lain sebagainya. Kan kita harus itihi juga dulu sebelum kita terjun atau memasukkan anak ke situ. Bahkan ada istilah makalah mengatakan orang anak bola rumah aja nih. Jangan langsung anak bola rumah tajak-tajak aja. Disuruh dulu aljar qoblad dar. Artinya lihati tetangganya dulu. Anyar batajak rumah. Jangan langsung tajak-tajak rumah aja. Kada tahu kita kan tetangga kita di sebelah siapa. Tetangga kita di sebelah bagus aja kah orangnya? Murah senyum aja kah? Atau rangot-rangot kah? Atau model ngalih kah? Atau lain sebagainya. Lihati dulu. Tetangga kita. Jangan langsung aja, kita kan sudah tetajak ngalih lagi. Kita nang repot. Kita yang repot kena, apalagi rumahnya misalkan beton. Kamana mah alih. Kaulah diangkat. Kadang kayu juga gue kayak Bang Malih juga. Nah, itu rumah yang apalagi kita menitipkan seorang anak kita ke sebuah wadah atau ke satu pondok pesantren. Apalagi kita kada tahu menanya juga. Apalagi ada tahu kayak apa? Soal yang ada tahu. Nah, ya nang barang aja ibaratnya itu nah. Sekali bulik kena anak rumah. Anak di sebelah anaknya orang pemolitan hari ini batang hari binian. Kada bah ulun nah jar. Ulun kada dilajari guru ulun di sini. Nah, lain sudah. Artinya kan mereka itu terdoktrin sudah waktu di pesantren tuh. Sugestinya Oh ini bid'ah. Oh ini haram, ini lah. Nah, akhirnya inya sendiri kina nang minder lawan masyarakat di kampung. Akhirnya masyarakat sendiri pun kina akhirnya tersambati lawan inya. Oh, kenapa lah inya itu datang di pondok kayak itu ya. Berkumpul orang banyak kada mau. Betahlilan kada mau, yasinan kada mau, di rumah aja patak jar, apa jar. Nah, padahal kita kan mengharap artinya nih pimpinan yasinan kita sudah tua sidin gigi sidin tepaculan sudah bepandir kada jelas baca yasin sidin tekubal-kubal mapalah ya manusia sidin ini meninggal habis umur siapa mengatakan kami kan mengharap inya itu jar kena mengatakan inya masih masih sigar awak masih sehat lulusan pondok pulang. Nah, jadi kan diharapkan masyarakat banyak gitu tahu-tahu minder karena mau keluar rumah atau karena mau kumpul orang banyak dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan daripada kakak itu dan zuriat anak kita dihindarkan daripada akidah nang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Makanya guru kayak bukan kuitan nih. Kan ngarannya gadget guru dipakai dengan sebaik mungkin. Ya kan mencari asal usul sekolahan itu kan kada dari muntung ke muntung lah berarti bertahun-tahun. Ya kan dari gadget bisa kan. Kemarin kan sudah kita bahas ya loh. Ada profil mungkin di Instagramnya ya kalau kita buka dulu. Yang resmi tuh, yang resmi memang nyatanya dilihat juga bujur kan latar belakang guru-gurunya, pendirinya ya kalau. Nah, sebelum kita mungkin mengakhiri ya lo nih yang part 2 nih. Mungkin kalau ada lagi yang tertinggal Pian harus menyampaikan misalnya kadada juga pesan dan kesan pulang gitu. Insyaallah sudah habis, Bang. Insyaallah sudah habis. Bujuran lah gerai. Insyaallah. Tapi mudah-mudahan kita bertemu kembali lah di kesempatan yang lain lah. Tema berbeda. Ya, dalam tema yang berbeda mungkin. Nah,
Pantengin aja terus. Pantengin Jangan terus. kemana-mana. Tapi itu sebelum itu kita beri bocornya loh. Karena mungkin di selanjutnya nih. Kenapa tadi? Selanjutnya nih kita kena lawan Ustadz yang ibaratnya tuh langsung belajar ke mana? Kota Tarim. Oh, di mana aku tahu? Nah, bocoran loh. Bocoran tadi. Jadi mudah-mudahan karena Sidin ada waktu. Amin. Bisa hadir ke sini. Amin. Kawan menjelaskan kayak apa indahnya tuh itu Kota Tarim. Betakon nang Sidin langsung. Betakon nang Sidin. Habis itu pulang orang-orang nang awam nih atau kada tahu Tarim tuh di mana gerang gitu nah. Nah, kawan Sidin kira jelaskan. Lawan kayak apa gerang indahnya Kota Tarim tadi gitu. tetamu Habib Umar ulang ya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita kena bisa Itu jual ke sana. suatu dambaan kita bertahan lah. Kita bisa berziarah ke Kota Tarim ya Allah lah. Juga insyaallah. Ya mudah-mudahan kita jangan dimatikan loh. Jangan dimatikan sebelum kita berziarah ke makam Rasulullah. Dan berziarah ke Kota Tarim. Kita sampai ke situ kira insyaallah. Amin. Dengan sebaik-baik cara. Dengan sehalal-halal rezekinya. Nah, jadi percuma kita kawal berangkat ke sana tapi dengan cara haram. Duit haram. Sumbernya tidak jelas. Iya, atau menang slot. Judi benernya slot. Dibawa ke situ naudzubillah min dzalik. Sama aja Bang sebujurnya jadi. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kayak Pak Guru itu pesan pian nih pulang atau apa penyampaian ke penonton nih pulang podcast berkah. Habis itu kan pian juga nih alhamdulillah yang menjelorakan si guru yang belajar dari insyaallah kita mudah-mudahan beliau kita bisa berhadir ke sinilah dan menerangkan sedetail mungkin tentang keistimewaan dan keberkahan daripada Kota Tarim. Nah, insyaallah mudah-mudahan menjadi trending kita. Amin. Menjadi topik yang trending dan bermanfaat bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Dimanapun berada. Jadi podcast pada siang hari ini natijah daripada podcast kita hari ini atau kesimpulan daripada podcast kita hari ini bahwasanya menuntut ilmu ini tidak ada habisnya. Sudah kita bahas di part 1 mulai dari Buayan sampai ke Liang Lahat. Kada ada habisnya kalau Pang sudah lulus di pesantren atau di pondok-pondok jadi orang besar, kada mau lagi menuntut ilmu, jangan seperti itu malah merendahkan martabat kita sendiri, menjatuhkan martabat kita sendiri. Dan kalau seandainya seorang tadi masih menuntut ilmu, mau duduk di majelis atau mengaji dengan guru-guru siapapun yang diambil manfaat oleh beliau ini daripada ilmunya, otomatis kan ilmu yang bersumber dari Ahlussunnah wal Jamaah itu otomatis derajat Sidin dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi guru tadi mau belajar dengan habaib, belajar dengan cucunya Rasulullah SAW. Nah, misalkan ada di satu wadah atau satu majelis, misalkan gurunya ini kebetulan yang membuka majelis taklimnya ini seorang habaib, seorang habib, untungnya Pang itu lebih cepat lagi kita melalui Sidin, cepat lagi kita sampainya kepada Nabi Muhammad langsung dari zuriat Sidin langsung. Itu suatu anugerah yang sangat besar, dan mudah-mudahan kita diberikan hati yang selalu cinta dan mahabbah dan mawaddah terus kepada anak cucu daripada Nabi Muhammad SAW, baik itu nang jahil kah atau itu nang alim kah. Ini kita diperintahkan mencintai habaib ini kada nang alim aja. Mbah di Quran sudah disebutkan, dinaskan di dalam Al-Quran. Kada Allah Ta'ala itu menyuruh cintai habaib nang alim, cintai habaib nang berakhlak mulia. Kada perintahnya kada gitu. Perintahnya itu global, umum. Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, khitabnya kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala langsung nih katakan wahai Muhammad kepada umat ikam, la as'alukum alaihi ajra, bahwa ikam kada mengharap apapun, kada mengharap upahan, mengharap imbalan atau balasan illal atas dakwah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam lawan umat sidin nih. Illal mawaddata fil qurba. Tapi ada huruf istisna di situ kan? Illa melainkan mawaddata fil qurba. Artinya cinta lawan al-qurba itu ahlul bait. Al-qurba artinya keluargaku. Cintai aja keluargaku. Aku ada mengharap apa-apa. Jar Nabi Muhammad, cintai keluargaku sudah cukup dah buat ikam. Aku ada mengharapkan imbalan, upahan atau balasan dari buat ikam atas dakwah aku ini. Jar Nabi nih. Satu aja, cintai keluargaku. Nah, di situ kata-katanya mawaddah. Nah, mawaddah pulang lah. Mudahan dapat mawaddah. Ini udah saya ngomong dapat dapat halimah lah. Hikmah kan dari sini pulang. Mawaddah ini derajatnya lebih tinggi daripada mahabbah. Namun mahabbah ini kita cinta aja. Cinta ini bisa aja palsu. Bisa muntung aja. Bisa aja di bibir aja. Kada tulus. Namun mawaddah ini sudah lawan cinta, lawan cintanya, sayangnya iya, lawan semuanya, apapun yang di paling hati terdalam tadi. Sudah Lubuk hati paling dalam mawaddah ini. Jadi sudah derajatnya kita di hati kita nih mawaddah. Nah, kayak apakah habaibnya? Maaf para habaib. Mabuk kah sidin? Nah, kita aja nih. Mabuk kah sidin? Maksiat apa kah sidin? Tetap hati kita ini kada bergerak. Tetap cinta sama beliau. Tetap di hati kita ini aku gitu, memandang beliau ini adalah nurnya Nabi Muhammad. Dan aku kadang memandang kayak apapun beliau ini kelakuannya, daripada kemaksiatannya ataupun naudzubillah kita melihat, mudah-mudahan kita diantarakan lah dari melihat hal itu. Soalnya hati kita kada kawakin nama menjaga Habib lah mabuk ini jar. Nah, sudah selesai sudah itu. Nah, jadi kita diperintahkan mencintai buan habaib ini kada nang alim aja. Nang biasa-biasanya pun tetap kita hormati, tetap kita cintai, tetap kita ta'zimkan. Bahkan habaibnya ini misalkan ada nang sidin kan berjualan di pasar. Kada semua habaib pang nah membuka majelis taklim atau berdakwah sidin atau membuka STMJ. Nah, bujur. Nah, kan kita sering minum STMJ beliau ya Allah Habib. Nah, ada nama pedagang sidin kan. Nah, seandainya kita dibukakan nurnya Nabi Muhammad SAW ada di awak sidin itu, niscaya kita ini kada kawal lagi apa-apa aja. Istilahnya tuh kita nih sampai ke batis-batis sidin tuh kita cium. Tagal kita nih dihijapakan. Memang Allah Subhanahu wa taala menghijapakan kita beberapa hijab sehingga kita tuh kada kawa melihat sesempurna mungkin nurna ada di awak sidin tuh. Nah, jadi bagus aja jauh pulang. Ya kayaknya tuh kita tidakkan dibukakan gitu. Asik-asik kita berkendaraan, ada habaib pernya nang majadub berjalan di pinggir jalan, kita melihat nur sidin itu mandakan kita bertaan. Habis kita kada tangan sidin lagi kita cium, batis sidin kita cium. Jangankan bahkan ada orang mengatakan jangankan batis sidin, burit sidin kita jilat. Seandainya kita dibukakan buka syafatul hijab nih, habis itu kada kawa apa lagi. Bawa usaha kita kada kawa lagi. Nah, jadi semuanya ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala ini menutupi kemuliaan yang sempurna mungkin nah ada di batang tubuh sidin itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sidin sudah itu tadi penyampaian panjang lebar dah. Alhamdulillah part 2 nih terlaksana juga. Ya alhamdulillah, minta ampun, minta ridha, minta halal lah subhanallah. Bil khusus kepada host di sini dan kru-kru yang lain. Mudah-mudahan bertaan kabul hajat. Amin. Dunia wal akhirah. Dan penonton siapapun antum yang melihat, kalau seandainya ada terjadi kesalahan kata-kata, ulun minta ampun, minta ridha, minta halal. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, dan kekurangan milik al-fakir sendiri. Alhamdulillah sudah tersampaikan, sudah waktunya sudah pas juga ya lah mananya nih kawa datang juga sidin. Dan sekali lagi di podcast selanjutnya mudah-mudahan bisa hadir beliau yang
masih dirahasiakan namanya. Masih dirahasiakan. Namanya lah. Masih dirahasiakan tapi Pokoknya yang bocorannya si Sidin pernah belajar di Kota Tarim. Kan sabar juga sebujurnya host nih hendak mendengar indahnya Kota Tarim tuh kayak apa. Kecantikan dan iya, habis itu pulang adab kita di sana tuh kayak apa. Adi itu juga dah kayak penasaran banget tuh hendak banget mendengar kisah Sidin. Gitu, pengalaman yang pasti yang kita takuni kayak Sidin tuh pengalaman Sidin tuh yang kada terlupakan tuh apa gerang gitu. Ya, yang nantikan di podcast berkah selanjutnya. Oke, kita akhiri Pi. Sampai sini dulu ya. Sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini, apa yang kita lihat hari ini, amin, bisa menjadi hikmah bagi kita ya Allah. Lawan juga bisa timbul mawaddah. Nah, iya. Hikmah sih gitu. Itu tadi mudahan kau dipetik ya manfaatnya. Amin, amin. Ulun Alpi. Kena dulu, berelaan dulu kita. Berelaan dulu lah. Nah, jadi ulun lah sebagai host di podcast berkah, ulun Muhammad Rizwan, minta rela, minta ridho, amun ulun ada salah kata ataupun gerak-gerik tubuh ulun nih di sini, minta maaf, minta rela, minta ridho. Lawan Alpi juga. Ya, ulun Muhammad Alpianor, ulun minta rela, minta ridho juga. Amun ada salah kata ya juga ya Allah. Nah, jadi kita akhiri, mudah-mudahan di video podcast selanjutnya bisa kita laksanakan dengan yang sesuai yang kita hendak tadi bintang tamunya. Itu aja, P. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbe. Ya, 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta rela. Kita pun lah, berelaan.